Ada simbol separatis juga yang menunjukkan ada aktor politik yang menunggangi penderitaan warga Aceh untuk agenda politik. Ada urusan kedaulatan di sini, ada urusan kekhawatiran intelijen negara di sini. Pemerintah Aceh, nah ini juga harus jelas ya, jangan ambigu terhadap simbol GAM. Tribuners, pengibaran bendera GAM atau bendera bulan dan bintang di wilayah Aceh di tengah kondisi bencana yang sekarang masih terus diupayakan untuk adanya bantuan dari berbagai pihak, diwarnai dengan pengibaran bendera yang justru dinilai ini bisa menjadi ancaman dan juga menunjukkan adanya respons dari aparat keamanan. Lalu bagaimana kita bisa membaca adanya pengibaran bendera GAM di tengah kondisi bencana ini? Apakah ini juga bisa menjadi ancaman yang cukup besar terhadap kedaulatan negara? Dan bagaimana respons yang sudah ditunjukkan oleh TNI ini dari kacamata pengamat politik dan militer? Saya akan membahasnya. Tribuner sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada pengamat politik dan militer Bung Slamet Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bung ya? Selamat sore, kabar baik. Salam dari kampus Universitas Nasional, UNAS Jakarta. Siap, terima kasih banyak Bung Ginting menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya di Tribunnews Fokus. Satu topik yang belakangan juga sedang hangat diperbincangkan, Bung Ginting. Mungkin saya ingin minta pengantar terlebih dahulu bagaimana Bung Ginting melihat adanya pengibaran bendera bulan bintang atau bendera yang identik dengan GAM begitu ya di tengah kondisi bencana di Aceh ini. Apakah ini sedianya ada ekspresi politik, kultural, atau justru bisa menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, Bung Ginting? Ya, saya melihat pengibaran bendera GAM, Gerakan Aceh Merdeka ini, tidak bisa dibaca sebagai ekspresi kultural murni ya, karena ini adalah simbol yang identik dengan gerakan separatis bersenjata dan bukan simbol adat Aceh. Apalagi dilakukan di saat kita sedang menangani bencana gitu ya. Dan ketika negara juga fokus pada masalah kemanusiaan di Aceh. Jadi kalau saya melihat dari sisi politik keamanan, ini lebih tepat dibaca sebagai aksi simbolik politis yang oportunistik gitu ya. Dan ini berpotensi mengganggu kedaulatan negara meski belum tentu ancaman itu melalui ancaman senjata secara langsung begitu. Kalau kita bisa melihat ini, Bung Ginting, apakah ini juga murni bisa dilihat sebagai keresahan masyarakat begitu ya? Karena kan beberapa aspirasi yang disampaikan kurang puas atas penanganan bencana yang dilakukan pemerintah karena tidak ada penetapan status bencana nasional dan tidak dibukanya keran dari internasional untuk membantu Aceh begitu. Apakah ini juga murni keresahan dari masyarakat atau Bung Ginting melihat situasi lain dalam hal ini? Kemungkinan besarnya ya campuran, artinya ada keresahan real ya dari sebagian warga di Aceh terkait respon bencana. Tapi atau ada simbol separatis juga yang menunjukkan ada aktor politik yang menunggangi penderitaan warga Aceh untuk agenda politik. Jadi kalau kita lihat biasanya warga atau korban bencana itu bicaranya soal tuntutan dan bantuan serta kecepatan bantuan kemanusiaannya seperti apa. Sedangkan aktor politik itu biasanya menyelipkan pesan, simbol, bahkan ada teriakan merdeka. Jadi ini memang pola klasik dalam konflik pasca bencana. Ada yang minta tuntutan apa status darurat atau bencana nasional atau apa. Tapi intinya itu tadi ada kemungkinan besar itu campuran, ada warga yang betul-betul eh, apa namanya membutuhkan bantuan, tapi juga ada aktor politik yang menyelipkan simbol dan teriakan merdeka begitu. Mhm. Artinya ini tidak bisa dibaca bahwa ini adalah murni keresahan dari para korban bencana yang ada di wilayah Aceh, Bung Ginting? Iya, jadi berkelindan dua-duanya gitu loh. Ada yang murni betul, tapi Mhm, juga ada juga pihak yang menunggangi begitu mhm. untuk Oke, ini kepentingan politik.
Ya, Oke, ada kita bisa melihat bagaimana kepentingan politik dalam tanda kutip begitu ya, meskipun betul, betul. sedianya iya pasti ada masyarakat Aceh yang juga berharap adanya status bencana nasional termasuk juga dibukanya bantuan dari asing untuk membantu korban bencana begitu. Kemarin yang juga menjadi polemik, Bung Ginting adalah bagaimana sikap begitu ya dari personel TNI, aparat gabungan yang sempat juga viral di media sosial ketika melakukan pembubaran massa yang mendapati adanya teriakan merdeka hingga pengibaran bendera bulan bintang ini. Kalau Bung Ginting melihat sikap yang ditunjukkan oleh aparat begitu, termasuk juga TNI, apakah ini sedianya tepat dalam penanganan warga atau oknum begitu yang bisa saya katakan melakukan gerakan separatis ini, Bung Ginting? Saya ingin menjelaskan dulu soal wajar ya meminta Hmm, status bencana nasional. Itu sah ya, dalam negara demokratis dan membuka bantuan asing juga sah, tapi harus melalui mekanisme negara, bukan dari pemerintah daerah atau hmm, pemerintah provinsi. Jadi masalahnya bukan sekedar tuntutan itu, tapi cara menyampaikannya dengan simbol separatis ini yang kemudian bisa melemahkan legitimasi tuntutan warga yang sesungguhnya hmm, dan mengubah isu kemanusiaan menjadi isu kedaulatan. Nah, karena itu menurut saya keputusan pemerintah bisa tepat secara kedaulatan dengan catatan ya, negara punya kapasitas yang cukup, koordinasi nasional juga berjalan efektif, tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat bantuan, tapi keputusan yang benar secara hukum tetap perlu dikomunikasikan dengan empati dan transparan agar tidak bisa dibaca sebagai pengabaian pusat atas kasus di Aceh. Nah, pembubaran massa oleh aparat tepat atau tidak seperti pertanyaan Anda tentunya tepat secara hukum menurut saya, hmm, tetapi sensitif secara sosial. Benar karena apa? Ya karena ada teriakan merdeka dan bendera agam, maka ini pelanggaran hukum. Negara tidak boleh abai, tidak boleh membiarkan simbol separatis dinormalisasi. Namun juga harus dipastikan ya tidak boleh represif, tidak menyasar korban bencana, dan tidak berlebihan secara visual dan kekuatan. Jadi harus terukur begitu, eh, Mbak Irda. oke. Menyoal tadi yang disampaikan oleh, Bung Ginting bahwa ia membuka bantuan asing tidak salah begitu kan, yang harusnya juga ini kan juga menjadi salah satu concern dan tuntutan dari sejumlah masyarakat begitu. Kalau Bung Ginting mengamati bagaimana kemudian, pengerahan pasukan dilakukan pemerintah, baik itu personil TNI maupun Polri, lalu percepatan, evakuasi termasuk juga untuk memperbaiki kondisi yang ada di lapangan begitu Bung Ginting. Apakah ini sedianya langkah yang juga sudah cukup baik dilakukan pemerintah dengan, tidak membuka bantuan asing untuk membantu korban bencana atau justru Bung Ginting melihat bisa dibuka bantuan asing ini, Bung? Tentu saja cara berpikir pemerintah itu lebih multidimensi ya. Mmm, Belajar dari pengalaman Aceh pada saat tsunami ya, 2004. Nah, ini tentu saja ini kan Aceh ini wilayah sensitif ya, berbeda dengan barangkali di Jakarta atau di Pulau Jawa. Yang Aceh ada pengalaman separatisme dan lain-lain. Ada kepentingan asing di situ. Jadi saya bisa memahami kegundahan pemerintah juga, kegundahan negara tidak memberikan status bencana nasional begitu, karena ada perspektif lain, misalnya kemungkinan eh, masuknya bantuan dari asing yang tidak bisa dikontrol lagi. Ingat loh, kita baru saja mengumumkan kepada dunia akan mengirimkan 20.000 atau mmm, satu brigade ke Gaza untuk bantuan di Gaza, tapi kemudian kalau kita membuka bantuan asing atau relawan asing dan tentara asing masuk ketika diumumkan sebagai bencana nasional, itu efeknya banyak sekali, termasuk kemudian nanti lah Anda ngurus sendiri aja nggak bisa, Anda kok mau ikut bantu di Gaza dan lain-lain. Jadi betul-betul kompleks, dan kita harus bisa memahami juga
ada urusan kedaulatan di sini, ada urusan kekhawatiran intelijen negara di sini terhadap penyusupan. Bantuan bisa kalau tidak di dalam satu fokus ditangani oleh pemerintah pusat, bisa saja bantuan itu di dalam era generasi perang ke generasi kelima ini justru adalah bantuan yang menjadi mudarat bagi warga di Aceh atau di daerah bencana lain. Saya kira multidimensi yang sedang dipikirkan oleh negara dalam kasus ini, begitu. Dan dengan belum membukanya keran asing ini juga bisa menjadi kekuatan juga bagi tanah air untuk menunjukkan bahwa memang iya Indonesia sampai sekarang juga masih sanggup, Bung, untuk menangani situasi bencana yang ada? Persis, ini untuk menunjukkan kemandirian bangsa bahwa kami masih sanggup menangani sendiri tanpa bantuan asing begitu ya. Karena kalau satu saja bantuan asing disetujui, maka yang lain juga bisa menanyakan hal yang sama. Kenapa dari negara kami tidak boleh? Sementara kepentingan asing kan bermacam-macam, termasuk di Aceh itu. Kepentingannya macam-macam. Jadi agak berbeda meneropong wilayah Aceh dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sehingga nggak bisa kemudian eh, perlakuan di Aceh dengan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu berbeda. Padahal ini kan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi keputusannya menurut saya seperti itu yang bisa saya pahami begitu dari perspektif pertahanan keamanan negara. Gitu Mhm. Mbak Nila Irda. Mhm. Oke, baik. Kembali ke bagaimana tadi, pasukan TNI untuk kemudian bersikap soal adanya oknum-oknum yang meneriakan merdeka, mengibarkan bendera GAM, begitu ya. Bung Ginting ini kan juga Panglima TNI terbaru dalam konferensi pers hari ini juga mengatakan bahwa tidak ada ampun, nantinya akan ditindak tegas kelompok-kelompok yang memecah belah bangsa dengan mengibarkan bendera GAM ini, begitu kan. Ini apakah, bisa dibaca sebagai salah satu ketegasan TNI saja atau ini sedianya ada dampak juga yang mungkin akan terjadi kalau memang sikap yang ditunjukkan pemerintah ini benar-benar tegas dan seolah simbol-simbol separatis ini memang benar-benar tidak diizinkan, Bung? Ya, secara prinsip menurut saya ini tepat dan perlu Ya. untuk memberi garis merah dan tegas soal NKRI, harga mati itu. Karena ini untuk mencegah eskalasi simbolik menjadi politik separatis. Namun tetap saja pernyataan Panglima TNI itu harus diikuti oleh penjelasan bahwa yang ditindak adalah simbol dan provokasi, bukan aspirasi kemanusiaan rakyat Aceh. Nah, jadi tanpa penjelasan itu pesan malah bisa disalahartikan. Jadi menurut saya ini sikap ideal TNI terhadap simbol separatis Aceh yang memang tidak bisa ditawar-menawar soal apa namanya masalah separatisme ini begitu. Mhm, mhm. Adakah mungkin potensi dampak keamanan jangka panjang, Bung Ginting, dengan ketegasan yang mungkin ditunjukkan oleh pasukan TNI termasuk juga Panglima TNI? Ya, pasti. Jadi, menurut saya pertama ya, sikap ideal TNI ini kan pertama harus tegas di simbol, kemudian lunak pada masyarakat, dan harus cepat menghentikan, tapi tidak boleh kemudian apa menafikan hukum. Jadi eh, perlu juga mengedepankan polisi dan hukum sipil karena yang dihadapi adalah masyarakat. Jadi fokus dan paralel pada bantuan kemanusiaan dan pesan yang harus muncul adalah negara kuat, tenang dan tidak panik menghadapi simbol separatisme. Ya, dampak keamanan jangka panjang tentu saja jika aparat dinilai berlebihan, maka akan muncul narasi yang lama. Aceh ditekan, kami di pressure, ada konflik yang bisa bangkit. Nah, karena itu menurut saya elit oportunis, ya terutama yang ada di Aceh, itu juga harus mendapat eh, apa namanya, bisa mendapatkan amunisi politik jika jika mereka menganggap bahwa ditekan oleh Jakarta dan generasi muda yang Gen Z ini juga menurut saya banyak tidak paham sejarah karena lahir setelah
perjanjian damai di Helsinki, dan ini rentan juga menjadi radikalisasi simbolik. Karena itu separatisme baru ini lahir bukan apa namanya, lahir dari memori kolektif, bukan hanya dari senjata. Jadi bisa dari informasi eh, para pendahulunya, kemudian mereka masuk ke generasi muda, ke kalangan kampus, eh, mendramatisasi, menjelaskan persoalan tidak sesuai dengan konteks sejarah yang pernah terjadi di Aceh gitu. Mhm. Artinya ini kan, komunikasi publiknya penting ya, Bung Ginting ya, untuk kemudian dilakukan oleh personil TNI begitu, dalam hal ini juga pemerintah. Lalu bagaimana komunikasi publik menurut Bung Ginting yang sedianya, bisa ditunjukkan oleh aparat agar tindakan di lapangan yang kemudian viral di media sosial, yang rawan adanya narasi-narasi liar begitu, ini tidak menimbulkan salah persepsi, Bung? Nah, persis. Jadi pengelolaan komunikasi publik oleh TNI ini mesti kuat ya. TNI Mmm, perlu satu suara, satu narasi. Jadi bahasa netral dan empatik, misalnya kami melindungi korban, bukan memusuhi Aceh. Jadi harus bisa memisahkan secara jelas tentang aksi kemanusiaan. Jadi aksi kemanusiaan yes, simbol separatisme no. Apalagi apa, komunikasikan sama pentingnya dengan tindakan nyata di lapangan. Saya kira pernyataan Panglima TNI juga harus di backup oleh Puspen TNI untuk menjelaskan lebih detail lagi. Kira-kira begitu, Mbak mhm. Nila. Oke, perlu adanya detail bagaimana kemudian, aksi-aksi yang tidak diizinkan begitu ya, kalau Iya, memang itu sudah tidak murni lagi dengan kepentingan masyarakat dan para pengungsi yang ada di Aceh sana. Kemudian yang sudah terjadi kemarin, ini kan juga ada pembubaran massa dan sebagainya. Ini kan, agar situasi ini terkendali, tidak terjadi lagi, langkah preventif kan memang harus dilakukan ya, Bung Ginting betul. ya. Kalau menurut Anda bagaimana yang sedianya paling ideal dilakukan agar kejadian-kejadian separatisme ini tidak terulang kembali? Ya harus ada dialog yang rutin dengan Mhm. tokoh Aceh dan bekas kombatan yang pro Helsinki, perjanjian Helsinki itu. Kemudian perlu ada edukasi kepada generasi muda Gen Z ya, soal sejarah damai Aceh seperti apa. Juga aturan simbol daerahnya harus jelas dan tegas. Jangan simbol daerah identik dengan simbol Aceh Merdeka, nggak bisa seperti ini. Mhm. Lalu respon yang cepat dan adil saat bencana juga itu yang ditunggu masyarakat. Dan ingat loh, ketika negara vakum, maka ini membuka ruang provokasi. Di mana-mana begitu, kira-kira itu. Oke. Ini, kemudian selain memang kinerja dari aparat yang juga sudah turun langsung ke lapangan begitu ya, Bu Ginting, ya kan peran pemerintah pusat, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah setempat atau dalam hal ini adalah pemerintah daerah Aceh begitu. Ini kan juga penting untuk dilakukan agar isu seperti ini tidak berkembang menjadi narasi separatisme baru. Bagaimana sedianya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa bersinergi, Bu Ginting? Ya, pertama kalau pemerintah pusat harus tegas soal NKRI itu harga mati. Jadi kemudian pemerintah pusat juga harus adil soal pembangunan di daerah dan juga terhadap kasus penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Nah, pemerintah Aceh, nah ini juga harus jelas ya, jangan ambigu terhadap simbol GAM. Mmm, Misalnya, ya nggak apa-apa lah kalau anak muda kibarkan bendera GAM itu kan ekspresi, nggak bisa begitu. Jadi pemerintah Aceh jangan ambigu, terutama pemerintah provinsinya ya, juga lindungi martabat Aceh dalam kerangka besar payung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jangan bermain di dua kaki, Mbak Nila. Misalnya, oke, kami mendukung kebijakan pusat di Jakarta, tapi di sisi lain di belakang pikiran dan hati mereka ada romantisme separatis. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi ambiguitas elit di daerah itu bisa menjadi bahan bakar konflik di Aceh gitu. oke. Ini juga artinya kan kita tahu, latar belakang dari Gubernur Aceh, Bung Ginting, ini kan juga menjadi salah satu pihak yang sedianya penting untuk bersuara begitu. Seberapa besar, kalau menurut Bung Ginting nantinya
suara dari Gubernur Aceh atau Mualim ini akan meredakan situasi yang ada di wilayah Aceh, Bung? Pertama, Gubernur Mualim ini harus tegas, tidak boleh, harus mengumumkan, tidak boleh mengibarkan bendera atau panji-panji Aceh Merdeka. Nggak bisa, jadi jangan sekedar guyon melucu itu nggak bisa. Karena bahayanya bukan bukan langsung ya, tapi Mhm, bisa menjadi akumulasi. Oh, ya kalau dibiarkan, didiamkan, maka akan dianggap menormalisasi simbol. Oh, nggak apa-apa, itu biasa. Ini hanya ekspresi. Jadi pembiaran narasi itu bisa dianggap legitimasi politik terhadap mhm, kelompok separatis dan ini potensi juga terjadi regenerasi ideologis. Oleh karena itu menurut saya negara harus waspada, bukan panik, tegas tapi tidak represif. Dan ini harus dibuka juga. Ini bukan soal Aceh melawan Indonesia, enggak, tapi bagaimana negara menjaga kedaulatan tanpa mengorbankan perdamaian dan kemanusiaan. Dan elit Aceh harus menjadi contoh bagi rakyatnya. Tidak ada lagi tuh bendera-bendera, simbol-simbol seperti itu. Dan kita menyatu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat loh, Aceh itu justru memberikan pemahaman kepada daerah lain sebagai daerah yang berada di garda terdepan pada saat mendukung kemerdekaan Indonesia, membelikan pesawat selawah untuk perjuangan diplomasi Presiden Soekarno ke negara-negara lain. Itu contoh dan itu harus juga diterapkan sampai sekarang. Aceh menjadi contoh garda depan mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu mhm. Mbak Nila Irda. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bung Ginting, ini akan perlu ada kehati-hatian, perlu kewaspadaan dari pemerintah, begitu kan, agar pengibaran bendera putih, termasuk juga pengibaran bendera GAM dan bulan bintang ini tidak berpotensi membahayakan stabilitas yang ada di Aceh, bahkan sampai yang paling parah memunculkan gerakan separatis baru. Ketegasannya seperti apa yang mungkin bisa ditunjukkan oleh pemerintah? Iya, seperti saya kemukakan tadi, nggak boleh ada pembiaran, tidak boleh kita menganggap itu hanya seperti bendera olahraga PSSI atau apa. Oh, bendera daerah seperti pengibaran bendera di PON, nggak bisa. Jadi ya, kalau ada yang simbol-simbol yang beririsan dengan kedaulatan, tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi harus tegas semuanya. Bendera putih itu juga tinggal dikomunikasikan bahwa menyerah itu bukan jalan keluar terbaik. Kita bangsa yang Aceh justru adalah eh, eh, wilayah yang paling lama melawan penjajahan Belanda. Jadi menyerah itu bukan karakter rakyat Aceh. Rakyat Aceh harus berjuang dalam payung NKRI, termasuk bagaimana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini, begitu. Mhm, oke, baik. Terima kasih banyak Bung Ginting. Artinya kita juga harus sama-sama bersatu begitu kan untuk melihat bagaimana perbaikan dan proses yang sampai sekarang juga masih terus dilakukan oleh pemerintah, sembari juga ketegasan ditunjukkan oleh pemerintah maupun aparat personil TNI dan juga personil gabungan agar situasi-situasi yang hanya berupaya untuk membuat pecah kondisi yang sedang terjadi saat ini di Aceh ini tidak berkepanjangan seperti itu. Bung Ginting luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya dalam Tribun Fokus. Semoga lain waktu ada kesempatan kembali untuk berdiskusi dengan tema-tema lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ginting, Ya. selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Selamat tahun baru. Ya, terima kasih banyak Bu Selamat Ginting, Muhammad Politik dan Militer Tribuners membersamai kita dalam Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Sanila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.